Kembali bersama kami di Newsline, kita masuk dalam obrolan sosial masyarakat ya. Kenapa sekarang jadi temanya generasi emas yang cemas, bukan generasi emas untuk 2045. Banyak kecemasan yang terjadi, termasuk juga soal kasus kekerasan seksual yang mengintai anak usia sekolah. Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI pada Agustus lalu melaporkan, kita lihat datanya dulu ya pemirsa, ada 101 korban kekerasan seksual di satuan pendidikan dan ini tercatat dari Januari hingga Agustus 2024. Oke, dan dari korban kekerasan seksual pada anak ini pemirsa, dari data tersebut ada 69% korbannya adalah anak laki-laki dan sisanya 31% adalah anak perempuan. Kasus tersebar di berbagai daerah seperti di Yogyakarta, kemudian Gorontalo, Palembang, Bojonegoro, Agam hingga Karawang. Kami akan paparkan pada Anda pemirsa kasus-kasusnya yang terjadi belakangan ini. Ini salah satunya yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah. Ada kasus kekerasan seksual terhadap anak usia sekolah yang masih saja terjadi di Pekalongan. Ada puluhan siswi SMA yang menjadi korban pelecehan seksual dari guru BK. Ya ini miris sekali ya, karena guru BK kan tempatnya konseling, kok malah terjadi pelecehan seksual. Hal ini memicu aksi unjuk rasa tentunya dari ratusan pelajar. Mereka menuntut oknum guru bimbingan konseling atau guru BK ini dipecat dan dihukum setimpal atas perbuatannya yang diduga melecehkan puluhan siswi sehingga menimbulkan trauma. Aksi pelajar ini mendapat dukungan alumni yang juga turut menjadi korban. Diketahui oknum guru BK sudah bertugas sejak 2006 dan diduga peristiwa serupa sudah berlangsung selama 18 tahun terakhir, pemirsa bisa dibayangkan. Sementara itu kelanjutannya untuk kuasa hukum korban Imamul Abror dari LBH Adiaksa mengungkapkan data sementara korban pelecehan seksual verbal ada 20 anak dan diprediksi jumlahnya bakal bertambah lantaran melibatkan alumni. Oke, jadi ternyata kasusnya ini sudah lama ya dan baru terbongkar akhir-akhir ini. Nah pemirsa, adapun modus terduga pelaku guru BK ini adalah memanfaatkan kewenangannya sebagai guru BK untuk memanggil siswi yang ditargetnya ini dipanggil ke ruangan bimbingan untuk memberikan konseling. Ironisnya ternyata sesi tanya jawab ini dilakukan secara melenceng dari tema dan juga menjurus ke hal yang bersifat pribadi hingga kemudian melibatkan ada kontak fisik. Kita lihat bersama pemirsa, inilah aksi demo yang dilakukan oleh para siswa SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Ya, ini dia pemirsa, mereka turut membawa ada sejumlah spanduk begitu menuntut supaya bisa dilakukan pengusutan tuntas. Sebagai teman-teman pastinya tidak tega ya bahwa teman mereka yang masih berusia sekolah ini menjadi korban pelecehan dari seorang guru. Apalagi diduga juga ada alumni yang menjadi korban, jadi ini kasusnya sudah sangat lama begitu dan menjadi perhatian ketika ada korban yang berani bicara. Nah terkait dengan kasus ini, oknum guru ini memang kalau terbukti melakukan hal ataupun pelecehan dan juga kekerasan seksual terhadap anak-anak murid mereka ini memang sepatutnya sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, dipecat dan juga bisa mendapatkan perhatian ya agar kasus serupa tidak terjadi kembali. Kita lihat lagi untuk kasus lainnya pemirsa yang terjadi di Gorontalo beberapa waktu lalu, beredar video asusila antara guru dan muridnya di media sosial. Ini masih ramai juga kasusnya yang menghebohkan warga. Polisi pun telah menetapkan pria dewasa di dalam video tersebut yang merupakan seorang guru sebagai tersangka dan terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Ya, pemirsa, itulah kasus asusila lagi-lagi dari kalangan guru yang terjadi terhadap siswa di Gorontalo. Selain di Gorontalo pemirsa, ini juga ada kasus serupa yang menyebabkan korban anak-anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terungkap kasus pencabulan terhadap sejumlah santri. Jumlah korban pelecehan bahkan terus bertambah. Sebelumnya disebutkan ada 3 orang, kini menjadi 4 orang. Pelecehan seksual dilakukan oleh guru ngaji dan juga pemilik pondok pesantren Al-Qanaah di Desa Karangmukti, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sudah dilakukan proses penyelidikan dan polisi menemukan ada bukti baru berupa list atau daftar nama sejumlah santriwati yang diduga sudah menjadi korban aksi bejat dari kedua pelaku sejak 2020 lalu.
Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi mengatakan tim penyidik Unit Perlindungan Anak dan Perempuan Polres Metro Bekasi hingga hari ini terus berupaya melakukan pemeriksaan dan pendampingan terhadap seluruh korban dan juga orang tua korban. Tadi kita sudah ungkap beberapa kasus ya yang terjadi di Bekasi, kemudian di Gorontalo. Nah, kali ini di Tangerang, pemirsa, tepatnya Tangsel ya, Tangerang Selatan, Banten. Ada seorang guru ngaji, lagi-lagi guru ngaji ya, di Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, tega mencabuli 8 murid wanitanya dengan modus memberikan air minum saat mengaji. Nah, terbongkarnya perbuatan pelaku setelah salah seorang korban mengaku kepada orang tuanya telah dicabuli saat sedang belajar mengaji. Mendengar hal ini, orang tua pun segera melapor kepada ketua RW dan setelah ditelusuri didapatinya ada 8 anak yang menjadi korban. Pelaku bahkan mengancam para korban jika tidak menuruti kemauannya akan dibuat gila. Polisi telah menangkap pelaku dan kepada polisi pelaku mengaku sudah 3 tahun melakukan aksi bejatnya. Iya, itu tadi ya sungguh menggugah rasa kemanusiaan kita juga sebetulnya ya, bagaimana kasus-kasus seperti ini terjadi bertahun-tahun, bahkan korbannya juga terus bertambah yang mengungkap menjadi korban. Ini sangat miris tentunya Marcel dan juga pemirsa, dan ini harus menjadi perhatian ya, baik dari pihak-pihak terkait ataupun juga dari orang tua. Kenapa? Karena ini berkaitan juga dengan child grooming. Apa sih itu child grooming? Nah, ini merupakan salah satu teknik memanipulasi pikiran anak untuk tujuan tertentu. Tujuan yang paling sering dari teknik ini adalah apalagi kalau bukan eksploitasi dan juga pelecehan seksual. Jadi pelaku yang disebut dengan predator ini akan menargetkan anak untuk diatur cara pikirnya supaya patuh dan lebih nurut dengan arahan dan perintah. Proses ini biasanya tidak sebentar, butuh waktu begitu ya untuk pelaku mempengaruhi korban. Antara lain adalah anak atau remaja yang punya kepercayaan diri rendah atau sedang berselisih dengan keluarga. Setelah kemudian menemukan korbannya ini percaya pada si predator, pelaku akan memposisikan diri sebagai orang yang paling mengerti perasaan anak hingga akhirnya muncullah empati dan kedekatan sehingga anak merasa diistimewakan dan pelan-pelan mulai menaruh rasa percaya. Nah, seperti inilah proses dari pelaku ya untuk bisa mempengaruhi anak-anak terhadap perilaku child grooming ini. Oke, artinya didapatkan dulu ya kepercayaan dari sang anak, merasa sudah nyaman dan aman di tengah orang dewasa itu, ternyata tapi disalahgunakan nih kepercayaan yang sudah didapatkan dari sang anak. Kemudian pemirsa, ini menjadi begitu penting untuk menjadi perhatian. Mengapa? Karena orang tua ini tentunya perlu memiliki intuisi kuat terhadap orang-orang yang mencurigakan di sekitar anak-anaknya. Apalagi para pelaku child grooming ini tidak mengenal latar belakang dan gender tertentu saja. Pelakunya bisa dari oknum guru, bahkan kemudian pejabat atau pemuka agama seperti yang kita lihat contoh-contoh kasus sebelumnya. Mereka terlihat dari depannya memiliki karisma, kemudian disenangi oleh banyak orang, tapi ternyata melakukan child grooming. Supaya orang tua bisa lebih jeli, berikut ini ada beberapa tanda-tanda yang bisa Anda observasi. Barangkali ini mengindikasikan anak Anda mengalami child grooming. Apa saja tanda-tandanya? Ya, diantaranya nih anak menjalin hubungan dengan orang dewasa yang usianya jauh lebih tua. Orang tua wajib tahu siapa orang dewasanya, wajib menelaah dan menelusuri lebih lanjut. Selalu membicarakan tentang sosok orang dewasa ini dan kemudian banyak menghabiskan waktu bersama dengan orang dewasa ini hingga abai dengan kewajibannya, misalnya sering bolos dan tidak mau belajar. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama ya, bagaimana orang tua juga bisa menaruh peran, tidak boleh sampai kebablasan, sampaikan pada anak bahwa tidak boleh ada orang lain yang menyentuh bagian-bagian tubuh tertentu, seperti itu menjadi penting. Dan juga peran lain adalah supaya anak ini bisa dekat dan tidak ada jarak sehingga mau bercerita tentang kondisi yang terjadi sejauh ini. Seperti itu ya mengenai child grooming. Kita harapkan bersama ini tentunya bisa menjadi perhatian karena sudah urgent, jangan sampai generasi emas 2045 hancur dengan generasi yang cemas saat ini. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.